Shalom, selamat malam Sobat Facebook yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bu Yuli, selamat malam, Tuhan berkati. Salam sehat selalu, salam bahagia. Selamat malam Bu Yuli, selamat malam Pak Victor, selamat bergabung, shalom. Malam hari ini kita berkumpul kembali dalam program Doa Sehati Gereja Betel Ijen Sepenuh Purwokerto bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Dan mari bergabung bersama dengan kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari angkat pujian di hadapan Tuhan, kita sembah Dia, kita sujud di hadapannya, bahwa Dialah satu-satunya yang kita sembah, yang kita hormati dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja kita. Mari kita mau mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Mari satukan hati kita di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampun itu yang bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi
biasa di dalam Tuhan. Kami dikasihi, kami diampuni, kami diselamatkan, dan kami beroleh kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Inilah kami Tuhan malam hari ini. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk, dan kami mau semakin intim mengenal Engkau Tuhan. Karena itu mari Bapa, dimanapun kami boleh berada yang mengikuti live streaming malam hari ini, Kau berkati Tuhan, dan Engkau menjamah setiap kami tanpa terkecuali. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami yang mengikuti live streaming malam hari ini. Dan kiranya berkat-Mu boleh mengalir di sepanjang pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja mengolah setiap hati kami, sehingga kami boleh semakin diubahkan dan mengenal Engkau lebih lagi. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita masih dapat menikmati udara yang Tuhan berikan. Amin. Kita masih dapat menikmati makanan yang Tuhan sudah cukupkan. Kita masih bisa menikmati hari ini dengan sukacita, Amin. dengan tubuh yang sehat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menyadari bahwa hidup kita itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bagaimana iman kita semakin hari semakin bertumbuh, itu nyata tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, selamat malam yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Siapapun saudara, saya berdoa kiranya Tuhan menolong apa yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan mengakhiri bulan Agustus dengan topik bahasan tentang kesetiaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kesetiaan itu hal yang sangat penting dan hal yang sangat mendesak. Karena setiap orang, banyak yang mengaku bahwa dia adalah orang yang baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang baik di mana-mana ada, tapi orang yang setia belum tentu kita jumpai di setiap saat, setiap waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan mengakhiri seri kesetiaan di bulan Agustus dengan tetap setia melayani Tuhan. Katakan tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Oke. Malam hari ini, mengapa kita itu untuk tetap setia melayani Tuhan? Pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sering menyanyikan sebuah lagu, Ku tak dapat balas kasihnya. Gimana lagunya? Ya. Dengan apakah? Ya, saudaraku. Rambut sudah mulai panjang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak saudara membaca, merenungkan, belajar dari keteladanan seorang tokoh keluarga muda. Ya, keluarga muda dari seorang keluarga muda, pasangan muda yang bernama Aquila dan Priscilla, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 18, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sedangkan sampai ayat yang kelima. Ya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 ayat 1 sampai dengan 5. Oke. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 5. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus.
Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Shalom, selamat malam yang ada di Hong Kong. Ya, Bu Wiwin. Ya. Sehat-sehat selalu dan tetap penuh dengan sukacita. Ya. Malam hari ini saya percaya bahwa saudara semua adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam jika saudara mengalami sesuatu hal yang mengancam hidup saudara, yang membuat hidup saudara tertekan, yang membuat hidup saudara tidak nyaman. Di situ Tuhan yang akan menjadi pembela saudara, saudara yang setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar kenapa ya orang Kristen itu melayani Tuhan, ya, dan orang Kristen tetap setia melayani Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tetap melayani Tuhan. Ya. Kita akan melihat ya bahwa orang yang melayani Tuhan itu sesungguhnya bukan karena keharusan, sesungguhnya bukan karena jadwal, sesungguhnya bukan karena disuruh, ya. Sesungguhnya bukan karena kepepet, ada lagi tidak ada waktu, atau lagi nganggur. Jadi melayani Tuhan itu suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, yang mau tidak mau itu kita kerjakan, kita lakukan tanpa ada paksaan dan tanpa ada suruhan sebenarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen bahwa melayani itu suatu beban, padahal melayani bukanlah suatu beban, tapi suatu kehormatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang dipakai dalam melayani pekerjaan Tuhan, orang yang dipakai untuk melayani ibadah, adalah orang yang diberikan kehormatan dalam kehidupannya untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Jadi melayani bukanlah beban, tapi suatu kehormatan. Ya. Jadi saudara yang melayani pekerjaan Tuhan, saudara yang melayani ibadah, saudara yang melayani Tuhan di setiap hari, setiap waktu, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan sedang memberikan suatu kehormatan dalam kehidupan saudara, karena saudara turut ambil bagian dalam pekerjaannya di bumi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pelayanan yang kita lakukan karena kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Amin. Ya. Tuhan itu sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan itu sudah menolong kehidupan kita, sudah melindungi, sudah memelihara, sudah menyembuhkan kalau kita sakit, ya, menjamah, menolong, ya. Ketika kita berdoa Tuhan jawab, mencukupkan kebutuhan kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan di situ kita tidak bisa ya membalas kebaikan Tuhan selain dengan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup kepada Tuhan, mau tidak mau bahwa hidup kita harusnya senang sekali dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada kata cuti, tidak ada kata libur, tidak ada kata aku pray di sit ya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini ya,
mari kita belajar ya, kenapa kita itu tetap harus setia dalam pelayanan, harus tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan, harus tetap setia melayani Tuhan di setiap kehidupan kita, karena alasannya Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan. Selamat malam buat Lina ya. Sudah sehat, kuat, sentosa. Oke. Malam hari ini kita melihat ya di Kisah Para Rasul pasal 18 ini ya, ada seorang pasangan muda yang bernama Aquila dan Priscilla ya. Dikatakan di situ Aquila adalah orang yang disebut di situ. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila ya, orang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus ya. Rupanya Aquila ini ia baru datang dari Italia dengan istrinya bernama Priscilla, saudaraku. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi Roma tidak boleh ada orang Yahudi. Ya. Paulus singgah di rumah mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus ya adalah orang hebat. Paulus adalah seorang guru besar. Dia adalah tokoh agama yang terpandang di kalangan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang tadinya memusuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia menyerahkan hidupnya ya untuk melayani Tuhan dengan memberitakan kabar baik bahwa Yesuslah Sang Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesuslah yang menggenapi penggenapan kedatangan seorang Mesias yang turun dari surga, sehingga di situ Yesus dilahirkan, Yesus mengalami penderitaan, Yesus harus disalibkan, Yesus harus mati di tiang gantungan di kayu salib, dan dia harus dikuburkan pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ya, di situ kemudian Yesus yang naik ke surga. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus dalam keadaan apapun, kalau saudara membaca ya surat ya, Kisah Para Rasul, di situ Paulus ketika melayani Tuhan bukan hal yang gampang. Dan Paulus ketika menyerahkan hidupnya sepersembahan yang hidup bagi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mengabarkan ya Injilnya, bukan tanpa tantangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ia tetap harus berjuang mengalami yang namanya penganiayaan, yang mengalami yang namanya kelaparan, mengalami yang namanya karam kapal, ya, mengalami yang namanya ejekan, hinaan, tolakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara dia harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Dia harus bekerja keras, saudaraku, untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, tidak ada istilah bahwa Paulus tidak mengabarkan Injil, Paulus tidak melayani pekerjaan Tuhan, karena dia harus jualan, saudara. Paulus itu businessman, ya. Paulus itu tukang pembuat tenda. Bayangkan orang yang membuat tenda itu pekerjaan yang bukan hal yang gampang, bukan hal yang ringan, tapi membutuhkan tenaga, saudaraku. Sehingga dia harus kerja keras, menguras tenaga, lelah, ya kan? Dan di situ Paulus dengan semangat tetap melayani Tuhan. Ya. Dan di situ Paulus ketemu partner yang bernama
dan Aquila. Aquila dan Priscilla yang sama-sama tukang tenda, ya, sama-sama bisnismen, sama-sama pedagang, ya. Mereka hidup mencukupi kebutuhan keluarganya, mencukupi nafkahnya dengan membuat tenda untuk dijual. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti orang yang melayani Tuhan itu orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang menganggur, hanya cuap-cuap begitu saja, tapi ia bekerja, berjuang keras, ya. Di samping harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dia juga tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika itu Paulus singgah di rumah Aquila dan Priscilla. Ya, dikatakan di situ Paulus singgah ke rumah mereka, ke rumah Priscilla, ke rumah Aquila, ya, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang tenda. Bekerja bersama-sama. Mereka bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama bisa jadi bekerja membuat tenda juga iya, melayani pekerjaan Tuhan juga iya, saudaraku. Ya. Jadi bukan hanya bekerja untuk mencari keuntungan pribadinya saja, tapi mereka bekerja untuk bisnis, mereka juga bekerja untuk melayani Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, karena mereka sibuk bekerja jadi tidak melayani Tuhan. Oh, karena mereka sudah lelah jadi tidak melayani Tuhan. Justru ketika mereka bekerja, mereka justru di situ bisa melayani Tuhan, ya, menyediakan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Oke, sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesibukan Paulus, kesibukan Aquila dan Priscilla tidak membatasi mereka untuk tetap ibadah di hari Tuhan, di hari Sabat, di rumah Tuhan, ya. Pada waktu itu mereka tetap setia, ya. Mereka tinggalkan itu pekerjaan hariannya, mereka atur itu untuk melayani Tuhan, ya, di tempat ibadah. Jadi melayani Tuhan jangan hanya, oh aku kan juga melayani Tuhan di luar sana, tapi ketika di dalam menjadi orang yang biasa saja. Perhatikan baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang biasa akan mendapatkan hal yang biasa. Orang yang luar biasa akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi jangan jadi jemaat yang biasa-biasa. Amin. Jadilah jemaat yang luar biasa. Ya, kalau jemaat yang biasa-biasa ya berkatnya biasa-biasa. Jemaat yang luar biasa ya berkatnya luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena orang-orang yang luar biasa mendedikasikan hidupnya, dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan excellent, ya, melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sukacita, melakukan pelayanan dengan hati yang riang gembira, ya. Di situ Tuhan perhitungkan apa yang sudah menjadi pekerjaan dan pelayanannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini setiap hari Sabat Paulus, ya, ada di rumah Tuhan, ya. Nah, yang menjadi sorotan kita adalah, perenungan kita adalah, apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita bisa memberikan waktu yang istimewa di hari Minggu, di hari ibadah itu untuk, ya, beribadah dan melayani Tuhan. Itu satu perenungan yang sangat penting, ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Masih kurangkah berkat Tuhan itu sehingga kita harus mengabaikan waktu ibadah kita, ya kan? Seberapa mendesak kepentingan-kepentingan kita di luar sana, selain daripada itu dibandingkan dengan kepentingan kita beribadah dan melayani Tuhan. Berapa penting dan mendesaknya
pekerjaan yang ada di luar sana dengan pekerjaan yang ada di dalam peribadatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga ada banyak orang Kristen yang mengabaikan hal ini, ya, mengabaikan waktu Sabat, mengabaikan hari Minggu, mengabaikan hari ibadah. Ya, hari ibadah itu sepertinya minggu depan masih ada hari Minggu. Ya. Masih ada hari esok. Minggu depan masih ada hari esok. Iya, kalau lewat minggu depan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita bisa tetap berkata, dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas? Terus? Segala kebaikanmu. Dengan apakah? Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikanmu. Segala kebaikanmu. Terus? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Dah, stop Stop. nyanyinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bersama dengan pasanganmu, bersama dengan keluargamu, tetaplah setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kesibukanmu, kalau itu memang tidak bisa ditinggalkan, ya apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa dipending, dijadwal ulang, reschedule ya harusnya kita bisa mengutamakan waktu itu, waktu ibadah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kita sering menyanyi, suka menyanyi, yang terutama di dalam hidup ini, terus meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi nggak ibadah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Besok libur. Nah, itu sesuatu hal yang konyol, saudaraku ya. Sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, apalagi punya jabatan sebagai seorang majelis, apalagi punya jabatan sebagai seorang penatua, pembela sidang. Tapi ketika hari Minggu tidak diutamakan hanya demi kepentingan yang lain yang bisa ditunda waktunya, ya, bagaimana kita bisa berkata dan bernyanyi, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Tuhan Yesus akan berkata, kamu itu hanya manis di bibir, ya. Kamu itu hanya mulut yang penuh dengan busa-busa, kan? Apalagi kalau kita menyanyikan, hanya ini Tuhan persembahanku. Oh, pelit amat. Ya, hanya ini Tuhan. Padahal, aduh, saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, lagu itu diciptakan oleh seorang yang memang miskin. Saudaraku yang dikasih, hanya ini Tuhan persembahanku. Memang tidak punya apa-apa. Tapi banyak orang Kristen yang punya apa-apa, ya, nyanyinya hanya ini Tuhan, ya, hanya sedikit sekali. Ya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali ke Alkitab. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, ketika kita melayani Tuhan, kita mengobarkan bahwa yang kita layani adalah Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang sudah datang ke dunia sebagai Juru Selamat, yang sudah menebus umat manusia dari keberdosaannya, yang seharusnya orang yang berdosa itu dihukum, ya,
mendapatkan hukuman yang kekal, tapi sudah digantikan kematian oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang dikobarkan dalam setiap pelayanan, yang diberitakan dalam setiap pelayanan kita, saudaraku. Ketika kita dengan sukacita, dengan bangganya melayani pekerjaan Tuhan, itu artinya kita sedang memberitakan bahwa yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita libur, kalau kita cuti, kalau kita tidak melayani, artinya kita tidak memberitakan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana kita bisa berkata aku mau melayani Tuhan, tapi kita tidak mau melayani pekerjaan Tuhan? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati anak-anakku, tapi aku pray this Tuhan dalam pelayanan. Ya kan? Maunya kita diberkati, tapi kita tidak mau mengerjakan sesuatu yang Tuhan senang. Ya kan? Masihkah kita berkata, dengan apa kan kubalas kasih-Mu Tuhan? Ya, dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya kan? Kalau melayani pekerjaan di luar sana, itu untuk kebutuhan, untuk mencari nafkah. Jangan dipakai alasan untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan di tempat kerja sana-sana. Itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari, untuk mencari nafkah. Bedakan antara melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan dengan melayani pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita, karena kita mendapatkan reward, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pelayanan yang kita lakukan adalah karena bentuk ucapan syukur, pengagungan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita balas atas kebaikan Tuhan selain melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara, tetaplah setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Karena melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu tidaklah selalu mudah. Tidaklah selalu gampang. Seperti halnya Paulus, seperti halnya Aquila dan Priscilla, mereka harus tetap berjuang, bekerja keras untuk melakukan usaha, memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Tapi di samping itu dia juga memiliki prioritas dalam melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Jadi bekerja di luar dengan bekerja di dalam rumah Tuhan tidak bisa dipisahkan, dipilah-pilah. Ya. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan giat, ia juga harus melayani dalam pekerjaannya dengan giatnya juga. Ya. Apalagi seringkali kalau di tempat kerja orang bisa melayani dengan giatnya karena dibayar, tapi ketika melayani di rumah Tuhan mereka santai-santai. Kenapa? Merasa tidak dibayar, saudara. Padahal ia meminta doa berkatnya kepada Tuhan. Tapi ketika melayani Tuhan itu cuma setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati. Bagaimana Tuhan memperhitungkan kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia, orang yang memegang teguh pendiriannya. Orang yang setia adalah orang yang memegang teguh janjinya. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin tidak. Orang yang setia kepada Tuhan selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Jadi mulai malam hari ini kita mulai berdoa, mulai merenungkan kehidupan kita. Tuhan, pakai aku untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi sarana untuk mengabarkan Injil-Mu, Tuhan. Ya, Tuhan, pakai aku dan keluargaku. Tuhan, pakai aku dan pasanganku. Tuhan, pakai aku dan anak-anakku untuk melayani Tuhan di setiap waktu, setiap saat. Karena itulah yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak bisa bersyukur hanya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, ya, tapi tidak melakukan apa-apa ya untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, ya.
Banyak orang hanya puas menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, menjadi jemaat saja, ya, tidak ambil bagian dalam pelayanan, ya. Tapi ketika sedang dalam pergumulan, ia selalu datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati pekerjaan, berkati rumah tanggaku. Tapi ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, banyak orang enggan, ya kan? Berdoa di rumah Tuhan enggan, ya kan? Cukup berdoa di rumah saja, ya. Berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan saudara yang lain enggan, ya. Yang hanya dilakukan hanya eksklusif, berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan anak-anaknya, berkumpul dengan pasangannya saja, tanpa, ya, peduli dengan orang lain, keluarga yang lain, ya, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih, untuk apa hidup kita hari ini? Karena nanti surga kita akan ketemu dengan orang banyak. Kita tidak akan sendirian. Kita tidak hanya kumpul dengan istri, anak, suami, keluarga, saudara, kakak, adik. Bukan itu saja, ya. Ketika nanti kita reuni, ya, di rumah besarnya Tuhan, kita akan campur dengan orang-orang kudusnya. Bukan, oh ini keluarga besarku, ini enggak kayak gitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Semuanya fokus kepada Tuhan yang disembahnya. Jadi bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan anak-anaknya, bukan untuk kepentingan kakak-kakak adik-adiknya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, melayani itu seperti itu, saudaraku yang dikasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang paham akan firman Tuhan, paham akan hal yang benar menurut firman Tuhan. Jadi malam hari ini pesan di akhir bulan Agustus, tetaplah setia dalam melayani Tuhan, karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ya, kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ya. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang 58. Coy, yang keras, coy. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena Ayat 57 dulu. Oh. Itu. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah menang, kita telah diselamatkan, kita telah ditolong oleh Tuhan, kita telah dibebaskan dari kutuk dosa oleh Tuhan. Dengan apakah kita balas kasihnya Tuhan? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Dan giatlah selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi tidak akan pernah mubazir, tidak akan pernah sia-sia. Ya. Karena di dalam melayani Tuhan ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan, ada semangat, ada antusias, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya, wah, saudara adalah orang yang tepat untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang sudah bergabung, ya, yang terdeteksi melalui layar monitor malam hari ini. Ada Pak Victor, ya, ada Mas Nono. Ya, Mas Nono di mana, Mas Nono? Mas Nono. Ya. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Bapa kita sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal, kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah pakai hidup kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah pakai hidup kami untuk diberikan satu kehormatan untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan bagi kerajaan Tuhan di kota ini. Dan kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang sudah bergabung malam hari ini untuk doa sehati. Siapapun yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya diberikan sukacita dan penghiburan oleh Tuhan, hidupnya Tuhan tolong dan jamah, pulihkan keluarga, anak-anak dan pekerjaannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli, kiranya Tuhan memberikan kehormatan, kapasitas yang lebih lagi, naik ke level yang lebih tinggi lagi untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Berkati hidupnya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan dan bagi berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan Bu Yuli. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina, kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Victor dan Bu Erlina menjadi keluarga yang Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Di dalam berkat nama Yesus, kesehatan Tuhan pulihkan, ya. Anak-anak masa depan dipersiapkan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan-pekerjaannya. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor dan Bu Erlina. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Secara khusus berdoa untuk Bu Wiwin yang sedang bekerja di negeri orang. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati majikannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus diberikan kesehatan dan kekuatan sukacita. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Berkat-berkat Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupan Bu Wiwin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah bergabung malam hari ini, ataupun yang sudah bergabung di YouTube. Saudara, kiranya berkat Tuhan diperintahkan mendatangi hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Engkau yang sedang bergumul dalam kesalahan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan memberkati jerih payahmu. Engkau yang sedang bergumul dengan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya dan yang tetap mau melayani Tuhan dengan setia dan dengan sukacita, bahwa menyadari kebaikan Tuhan itu sangat besar dan luar biasa. Dalam berkat nama Tuhan, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu, tetap sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan, dan tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan saudara yang Tuhan sudah percayakan dimanapun saudara bekerja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Sampai jumpa program yang sama Rabu depan. Selamat malam.